Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan memaparkan hasil analisis dan visualisasi data yang telah kami kembangkan menggunakan Power BI dalam rangka menyelesaikan tugas akhir mata kuliah Business Intelligence Analysis. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Putri Dewi Alia, akan memaparkan chart 1. Baik, topik utama yang diangkat kali ini adalah analisis penyaluran dana BOS dan distribusi sumber daya pendidikan dasar di Indonesia. Tujuan dari proyek ini adalah untuk menggali wawasan mendalam terkait efektivitas penyaluran dana BOS, menganalisis perbandingan alokasi dan realisasi berdasarkan jenis penyaluran, melihat sebaran jumlah guru dan murid pada sekolah dasar negeri dan swasta, serta mengidentifikasi provinsi dengan tingkat penyerapan rendah yang dapat menjadi perhatian strategis pemerintah. Baik, yang pertama, mari kita lihat visual bar chart ini. Di sini kami membandingkan tiga metrik utama terkait dana BOS. Warna biru mewakili total alokasi dana BOS berdasarkan keputusan menteri, lalu warna ungu menunjukkan realisasi dana yang benar-benar disalurkan ke satuan pendidikan, dan warna oranye mewakili rata-rata serapan, yaitu persentase dana yang berhasil diserap dibandingkan dengan alokasi yang direncanakan. Terlihat bahwa nilai alokasi jauh lebih tinggi dibandingkan dengan penyaluran aktual, mengindikasikan adanya gap antara perencanaan dan implementasi. Gap ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari keterlambatan administrasi, kendala regulasi, hingga kapasitas daerah dalam menyerap dana. Baik, perkenalkan nama saya Ahmad Raka Abian, dan di sini saya akan menjelaskan mengenai pie chart, yang dimana menjelaskan tentang distribusi alokasi dana BOS per provinsi. Jadi, kita bisa lihat visual pie chart di sini yang menampilkan proporsi alokasi dana BOS per provinsi. Kita bisa langsung melihat bahwa Jawa Barat memiliki alokasi tertinggi sebesar 18,67% dari total nasional, disusul oleh Jawa Timur 12,05% dan Jawa Tengah 11,26%, yang merupakan provinsi dengan jumlah penduduk dan sekolah terbanyak di Indonesia. Proporsi ini cukup logis mengingat ketiga provinsi ini juga merupakan pusat populasi dan aktivitas pendidikan nasional. Sementara provinsi seperti Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, dan Banten juga terlihat cukup dominan dan dalam peta distribusi, meskipun berada di bawah 10%. Visual ini memberikan gambaran seberapa besar prioritas alokasi di setiap wilayah, yang juga bisa dikaitkan dengan jumlah sekolah dan siswa. Perkenalkan, nama saya Dede Sri Rahayu. Dan yang terakhir, kami menggunakan Trimap untuk memperjelas kombinasi data antara alokasi dan tingkat serapan di setiap provinsi. Masing-masing blok menunjukkan satu provinsi dengan ukuran blok menggambarkan besarnya alokasi yang diterima. Dengan menambahkan warna dan label, kita bisa langsung mengidentifikasi daerah dengan alokasi besar serta membandingkan antar wilayah. Misalnya, blok milik Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah paling besar konsisten dengan data sebelumnya. Namun, visual ini memungkinkan kita lebih mudah mendeteksi provinsi-provinsi kecil yang punya alokasi tinggi tapi serapan rendah karena ukuran bloknya besar, tetapi mungkin muncul warnanya, atau jika diberi conditional formatting. Untuk trim ini juga sangat berguna untuk menyorot ketidakseimbangan antar wilayah dan bisa digunakan untuk mengarahkan intervensi kebijakan di masa mendatang. Baik, selanjutnya perkenalkan, nama saya Yolanda Madana Syotang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai line chart keempat yang dengan visual line chart. Pada visual ini, kami menyajikan tren distribusi alokasi dana BOS berdasarkan jenis satuan pendidikan yang difokuskan pada tingkat administratif kabupaten kota. Data yang digunakan merupakan agregasi dari variabel data alokasi Kemhagu atau total alokasi yang ditetapkan melalui keputusan menteri dan dikelompokkan berdasarkan data jenis salur, yaitu kategori satuan pendidikan penerima dana. Terdapat tiga kategori utama dalam visual ini. Yang pertama, BOS untuk pendidikan dasar dan menengah formal, BOP PAUD untuk pendidikan anak usia dini, dan BOP kesetaraan untuk program pendidikan non-formal seperti paket A, B, dan C.
Dari grafik dapat kita lihat bahwa alokasi terbesar diberikan kepada program BOS, yakni sebesar 42 triliun rupiah, yang mencerminkan prioritas pemerintah dalam memperkuat pendidikan dasar dan menengah formal di seluruh Indonesia. Sementara itu, alokasi untuk BOP PAUD hanya sekitar 4 triliun dan untuk BOP kesetaraan bahkan lebih rendah lagi, yaitu 2 triliun rupiah. Penurunan tajam dari BOS ke BOP PAUD dapat diartikan bahwa alokasi fiskal masih sangat berfokus pada jalur pendidikan utama dibandingkan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal. Padahal ketiga jalur ini memiliki peran strategis masing-masing dalam mendukung target pembangunan SDM nasional. Tren ini Tren ini menandakan bahwa meskipun PAUD dan program kesetaraan sangat penting untuk inklusi pendidikan dan pembentukan fondasi belajar, alokasi dananya masih sangat terbatas. Visual ini menjadi pengingat penting bahwa perlu ada rebalancing kebijakan apabila ingin mengejar target pembangunan pendidikan yang menyeluruh, mulai dari usia dini hingga pendidikan alternatif bagi yang tidak mampu mengikuti jalur formal. Kesimpulannya, distribusi dana BOS berdasarkan jenis satuan pendidikan masih menunjukkan kecenderungan alokasi mayoritas untuk jalur formal, dan ini membuka ruang diskusi strategis tentang peningkatan perhatian terhadap sektor PAUD dan kesetaraan, terutama di daerah-daerah dengan tingkat pendidikan rendah. Selanjutnya, kami akan menyajikan korelasi antara jumlah siswa SD dan besarnya alokasi dana BOS untuk melihat apakah distribusi tersebut juga proporsional secara kuantitatif. Baik, di sini saya akan melanjutkan. Perkenalkan, nama saya Rijaya Sabrina Simanjuntak. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis jumlah guru sekolah dasar negeri vs swasta di Indonesia. Pada visualisasi ini, kami akan membahas analisis distribusi tentang tenaga pendidikan, khususnya jumlah guru sekolah dasar yang tersebar di sektor negeri dan swasta pada beberapa provinsi di Indonesia. Kami menggunakan line chart dengan sumbu X yang mempresentasikan provinsi dan sumbu Y yang menunjukkan jumlah guru SD, baik dari sekolah negeri maupun swasta. Garis biru menggambarkan jumlah guru SD swasta, sedangkan garis ungu mewakili guru SD negeri. Dari chart ini, kita bisa melihat bahwa di provinsi-provinsi seperti DKI Jakarta dan di Yogyakarta, jumlah guru SD swasta itu jauh lebih besar dibandingkan guru negeri. Misalnya di DKI Jakarta itu terdapat lebih dari 2,8 juta guru swasta, sedangkan guru negeri hanya sekitar 0,5 juta aja. Ini menandakan bahwa di wilayah urban seperti Jakarta itu, peran sektor swasta dalam pendidikan dasar sangat besar, mungkin karena banyaknya sekolah swasta unggulan atau keterbatasan kapasitas sekolah negeri. Perbedaan ini mencolok karena juga dapat membuka wacana soal ketimpangan distribusi tenaga pendidikan, sehingga guru-guru itu tidak merata dan lebih sedikit dibandingkan guru swasta. Selanjutnya itu ada data ini juga mencerminkan tentang tantangan besar bagi pemerintah, khususnya dalam hal pemerataan guru negeri. Meskipun guru swasta jumlahnya besar, namun dari sisi pengawasan kompetensi dan kesejahteraan, guru negeri biasanya memiliki standar nasional yang lebih seragam. Kami juga menemukan adanya entry aggregate bertuliskan Indonesia dalam chart ini. Hal ini memungkinkan atau merupakan total nasional atau data yang tidak terspesifikasi ke provinsi dan perlu perhatian agar tidak biasa dalam visualisasi per wilayah. Dan pada materi akhir ini, kelompok kami menyarankan agar pemerintah daerah itu melakukan redistribusi guru negeri ke wilayah pada penduduk yang kekurangan tenaga pendidik, memberikan insentif agar sekolah swasta tetap menjaga standar mutu, memperkuat sinergi data antara sekolah dinas pendidikan dan kementerian agar perencanaan tenaga pendidik bisa berbasis data yang valid. Sekian dari presentasi kelompok 5. Jika ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan.